Semua orang berbuat, berusaha, bekerja apapun, ujung-ujungnya ingin menyenangkan dirinya sendiri. Ya kan? Ingin mencari kenikmatan, ingin cari kelezatan, ingin cari keuntungan, mencari sanjungan dan sebagainya dan sebagainya. Nah selama ini apa yang kamu inginkan terhadap Tuhanmu ternyata nggak ada sih. Nah, ya artinya cobalah kita berpikir kapan kita bisa menyenangkan Allah. Anak saja itu banyak ya anak-anak yang baik. Dia ingin menyenangkan orang tuanya kok. Betul enggak? Punya uang sedikit ya, punya uang hanya 100.000. Dianterin orang tuanya mah buat jajan adanya. Orang tua mah dikasih uang 100.000 bersama anak, ya Allah. Senengnya berlipat ganda daripada anak dikasih uang orang tua. Betul enggak? Anak dikasih 10 juta, seneng. Orang tua dikasih 100.000 lebih daripada anak dikasih uang 10 juta, berlipat ganda. Ada kebanggaannya Allah, anak yang salah. Nah, ketika pada orang tua saja kamu ingin menyenangkan orang tua, ketika kamu kepada guru kamu juga ingin menyenangkan guru kamu, kenapa kamu tidak pernah ingin menyenangkan Allah? Nah, ini bahasa sederhana, bahasa Jawanya. Ini apa namanya? Ini bukan ingin mencari ridho Allah, itu bahasa nggak jelas sesungguhnya. Mencari ridho Allah itu artinya ingin menyenangkan Allah, dipaham-paham sudah. Ridho itu senang, ridho itu bahasa Arabnya rela asalnya. Bahasa Indonesianya ridho, bahasa Indonesia ridho, bahasa Arabnya rela. Bahasa Arabnya wulu, bahasa Indonesianya wudu. Jadi kali wulu itu bukan sungai bulu, bukan. Kali buat ambil air namanya kali wulu. Ini kan benar kan? Iya, kali wulu kali wudu gitu. Mencari ridha Allah, mencari kerelaan Allah supaya Allah rela, supaya seneng maksudnya. Yang nggak ngomong ridho belum ngerti, ridho aku seneng nah ngertinya. Jadi menyenangkan Allah gitu. Udah kita terusin lagi. Kamu pengen menyenangkan saya, pengen ngasih rokok biar Buya senang. Rokok apa? Sudah nggak ada maksudnya, harus tapi senang saya. Ngasih baju, warnanya apa bajunya? Coklat, gopak, ya. Nah, tapi kalau kamu ingin menyenangkan Allah, kenapa kamu tidak mikir apa yang menjadi kesenangan Allah? Ya goblok paling bes kira-kira. Jadi artinya kamu selama ini kamu bukan menyenangkan Allah, menyenangkan dirimu sendiri. Ingin mancing di sungai atau di kali, pengen mancing lele, mancing boncel, mancing lawak, mancing betik, kan gitu. Mancing tumbras, mancing ngacang-ngacang, kan ikan kan punya kegemaran berbeda-beda. Berangkat ke laut, bawa termos, bawa sambal goreng, yang dipikirkan adalah kesenangan dirinya. Sampai ke laut, cacingnya nggak ada. Kelalen. Ya mana ada ikan senang sambal goreng. Kita akhirnya ternyata kita hanya memikirkan kesenangan kita. Kesenangan ikannya nggak terpikirkan. Memangnya ikan senang sambal goreng. Tiap hari kita padahal juga begitu. Jadi Anda diukur dikiranya kesenangan Allah sama dengan kesenanganmu. Ya. Makanya sekali lagi, koreksi lagi nih. Ketika engkau mulai merasa nyaman melakukan sholat, nyaman banget, harus kau curigai sejak itu. Jangan-jangan ada apa
Iya. Kenapa kok sholat rajin banget, senang banget? Ada apa? Ya, karena sholat yang kamu lakukan sesuai dengan kesenanganmu, bukan kesenangan Allah. Berarti itu dicek lagi. Karena biasanya sholatku beli kiyeng biasanya ki. Tiba-tiba kiyeng jadi apa sebenarnya? Ternyata sebab senang sirane lagi ngemat surat Mina. Setan tuh bukan cerdik ya, apa ya, julik lah, menggoda menyesal kamu dengan segala macam cara. Makanya setiap saat perlu diupdate otak kamu tuh. Iya, karena setan merubah modusnya. Kamunya tetap dikiranya modusnya begitu, enggak berubah. Iya. Iya dong. Modus operandinya berubah-ubah setiap saat. Ngerti ya, modus operandi. Setelah. Jadi artinya mesti diwaspadai ya. Nih, begini dah. Kamu makan, lapar, boleh makan kan? Mubah. Kalau mubah artinya tidak dapat siksa, tidak dapat pahala. Ketika otak kamu blank, semata lapar, pengen kenyang, itu blank. Artinya, tapi kalau ada niatan pengen makan supaya saya sholatnya itu lebih khusyuk, di situ sudah menjadi ibadah. Iya dong. Udah. Makan saja. Suapan pertama, suapan kedua, semua 3 sampai 8 kali suapan. Begitu lapar kamu sudah hilang, sudah tidak sunnah lagi. Ketika kamu teruskan, itu sudah nafsu, mencari kenikmatan. Nah, ternyata urung maning nanggung lawe masih akeh. Jadi dia makan untuk mencari kenyang, bukan untuk menghilangkan rasa lapar. Iya, menghilangkan rasa lapar, sampai situlah ibadah selesai. Mencari kenyang itu sudah urusan nafsu. Ingin saya teruskan? Nilainya ibadah apa? Ketika engkau mencium istrimu, kalau hanya terdorong oleh syahwatmu, akan berbeda. Baru kamu menjadi lelaki perkasa ketika kamu mencium istrimu. Dalam pikiranmu ingat Allah, aku ingin mengabdi kepada Allah, ingin membahagiakan istriku sebagai tugas dari engkau. Kalau kamu sudah paham itu, nggak usah minum Viagra lagi. Karena akan bisa mengendalikan nafsu. Dia akan bisa menghentikan, tidak akan menghentikan ejakulasi. Kecerdasan seksual. Sekali menang nyobalah.
mulai hari ini sudah jangan makan Apollo lagi. Apollo, Viagra. Kalau pengen makan masih mending kayak yang alami aja, makan semangka yang banyak. Itu juga mengandung Viagra juga, sama tokol apa cambah. Nyokot terus jago kabeh kan nggih. Iya. Itu. Kenapa para kiai, para ulama itu perkasa? Karena ahli zikir, bisa menguasai emosinya. Iya. Kepengen megang jangan, kuat iya. Ingin begini jangan, ya kan? Ingin makan jangan, nafsunya bisa terkuasai. Sehingga ketika akan ejakulasi jangan dulu. Nggak percaya kalau enggak. Ya itu. Ya artinya seperti itulah. Jadi memang keimanan, keagamaan itu meningkatkan kualitas hidup kok. Iya, kenapa tidak? Al-Quran diturunkan bukan untuk menyusahkan kamu kok, untuk membahagiakan kamu. Wa ma anzalna Qur'ana 'alaika litasqa. Wa ma anzalna Qur'ana litasqa. Bal litashad. Bukan untuk menyengsarakan kamu, untuk membahagiakan kamu. Makanya dibaca lagi Al-Qur'annya kan gitu. Kalau nggak ngerti nanya gitu aja, jangan ditafsirkan sendiri. Ya dong, kalau bisa silakan, kalau bisa nanya gitu aja. Oke, jadi melantur sampai masalah itu gimana sih? Iya. Oke. Amalul mukmin fi zahirihi wa batinihi. Orang mukmin itu kalau beramal ya benar-benar lahir batin. Kamu itu lahir batinnya ketika Idul Fitri, mohon maaf baru. Kalau beramal mah lahirnya saja, batinnya enggak. Lah iya, mohon maaf lahir. Iya, sholat lahir batin, sholako lahir batin, ngaji lahir batin, semua lahir batin. Iya, dengan lahirnya saja. Fi khalwatihi wa jalwatihi. Tidak ada orang atau banyak orang. Dalam kesepian maupun dalam keramaian, tetap istiqomah. Jadi jangan roman kalau lagi banyak orang. Kalau nggak ada medit. Nah, bukan hanya kamu, saya juga paling sering dikerjain begitu tuh sama setan tuh, iya. Sering saya ingin ngasih orang uang bantu. Bebisik setannya tuh. Ya jangan sekarang Bung dikasihkannya, nanti kalau sudah tamunya banyak gitu ngomongnya tuh. Langsung koplok. Iya, urusan apa kamu? Jangan mencoba menasihati aku. Aku tahu siapa kamu. Lah iya, you are my enemy. Engkau adalah musuhku. Pergi dari sana. Kan gitu aja. Lah iya, sejak kamu pernah nggak bilang sama setan gitu? Kamu adalah musuhku. Coba katakan kepada setan seperti Allah mengatakan kepada kamu, inna syaitana lakum. Paham. Sudah ngomong nganggur, ngomong bolak-balik wala tatakhidu khutuwati. Jangan ikuti langkah setan, dia musuh kamu. Kan gitu. Iya.
Sok dihayatinya begitu tuh. Dihayati tuh. Masa ngomong aplak-aplak pirang-pirang masih dipaham-paham. Ya itulah persoalannya. Katakan. Ya. Fisara'i wa darra. Dalam keadaan suka, dalam keadaan duka. Tetap. Sekali loman, ya loman. Ada uang banyak, kasih banyak. Nggak ada uang seadanya. Nggak ada uang, minimal tenaga. Kalau nggak ada, minimal bantu mulut. Nggak mulut dibantu pikiran. Orang bikin masjid. Mau nyumbang nggak punya duit. Nyumbang tenaga, nggak ada tenaganya. Ikut ngaduk nggak bisa, udah tua. Suaranya enak, buka seser. Allahumma sholli. Dapat duit kok. Ya gimana caranya aja. Ya minimal kamu ikut mendoakan kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan masjid yang dibangun oleh masyarakat cepat jadi. Biar aku bisa merasakan kenyamanan menghadapmu, kan gitu. Jadi sampai hal-hal yang sekecil itu mesti dipikirkan. Dan semuanya dicatat semuanya Allah. Semua gerak hatimu dicatat semuanya. Wa amalul munafiq fi jalwati fahasab. Orang munafik itu kalau kerja, kalau banyak orang aja, kalau rame. Kalau spend ngapain, nggak ada yang tahu kok. Memang carmuk. Rasanya gak sedep kalau berbuat baik nggak ada saksinya tuh. Iya. Ada orang dulu gitu. Kalau ngasih bantu orang ya nunggu orang banyak dulu. Kalau perlu ya bawa wartawan sekalian. Dipotret cepret. Dan ngasihnya juga sengaja hari Jumat sebelum khutbah. Ngasih bantuan ke masjid ini sengaja memilihnya hari Jumat sebelum khutbah. Iya. Dengan bawa wartawan 5 gitu. Terus dimuat di koran di Radar Cirebon. Ya, pada hari ini Bapak siapa gitu telah menyumbangkan uang sebanyak 50 juta untuk Masjid An-Nur. Terus gambarnya dari pasang ya. Ini adalah bukti kepeduliannya yang begitu tinggi kepada masyarakat. Lah, kadang-kadang korupsi. Ya itulah persoalannya. Jadi senang gitu. Jadi ya itulah termasuk pencitraan. Itu juga termasuk perilaku munafik. Iya, perilaku munafik. Saya tidak mengatakan orang yang menciptakan munafik, tidak. Itu perilakunya munafik. Ya. Ingin selalu mendapatkan tepuk tangan gitu. Ya. Amaluhu 'inda sarra'i, dan amalnya kalau lagi senang aja, kalau susah ya enggak. Fa idza ja'at ad-darra la amala lahu. Kalau lagi enggak ada ya sama sekali enggak. Boro-boro enak aja ngasih orang, gue juga masih lapar. Anak gue masih butuh. Nah begini, kalau kamu ingin menolong orang, menunggu saatnya sehingga kebutuhan anak terpenuhi dulu, dapurnya terpenuhi dulu, kewajiban kamu sudah terpenuhi semuanya, kapan mau ke sodakohnya? Ya bahkan nongkrongnya cukup dingin, kalau kapan sodakoh sirani? Iya, nanti listrik udah bayar, air udah bayar, SPP anak-anak sudah selesai, utang di warung sudah lunas semuanya, istri bajunya sudah dibelikan, TV sudah beli, kulkas sudah cukup, nah nanti baru sodakoh. Ya memang gak niat sodakoh tuh. Kalau kamu memberikan sesuatu yang kamu sudah tidak membutuhkan lagi, itu namanya buang sampah.
Yang namanya kebaikan itu yang kau berikan adalah sesuatu yang masih kamu sukai dan masih kamu butuhkan. Makanya lantana rul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lah, saya kalau malam sudah jam 10 itu masakan di rumah, pepesan apa saja itu saya bawa keluar. Itu bukan sodako, itu buang sampah. Ada yang makan aja untung. Saya berterima kasih. Artinya tidak mubazir kan? Jangan berharap, itu bukan kebaikan. Kecuali kesukaan saya sate kan gitu. Satenya tinggal 5 tusuk, tinggal saya belum makan gitu. Ada orang lain dikasihkan orang lain, itu baru namanya kebaikan. Boleh. Iya. Iya, artinya ya kita masih membutuhkannya, tapi kita berbagi dengan orang lain. Ya kan begitu. Nasi hanya sepiring, ya udah kita bagi 2, yuk bareng-bareng makan. Ya itu. Nah, kalau kamu sudah kenyang, nasi itu sudah tidak ada tidak dimakan lagi, sisa kalau dibiarkan juga akan basi, itu kan buang artinya. Ya percuma gitu. Ya selama ini kan kita dikiranya gimana? Buang sampah. Kamu memberikan baju-baju bodol, ya kan, baju-baju yang sudah lecek tuh, udah jarang pakai, udah nggak suka, udah tinggalan model, dibagikan fakir miskin. Itu bukan sedekah itu mau buang sampah. Kalau yang kau berikan itu ternyata dia orang kaya, marah, kunyuk dikirain seorang miskin. Maksudnya apa ngasih kain bodol begini dilemparkan ke muka kamu itu? Itu. Lah ya iya. Jadi kita masih ngukur. Jadi itulah kita banyak salah berbuat baik karena tujuannya bukan untuk menyenangkan Allah. Kalaupun orang bertujuan ingin menyenangkan Allah tapi tidak tahu apa yang menjadi kesenangan Allah. Yang ngasih baju buat saya aja ukurannya XL. Dipakai enggak? Ya. La amala lahu la sohbata lahu lillahi azza wa jalla. La sohbata lahu lillahi azza wa jalla. Persahabatan dengan siapapun, persahabatan mencari keuntungan, tidak bisa membangun persahabatan lillahi ta'ala, enggak ada. Bismillah jadi tinggal rumah. Ketika kamu kaya tiap hari datang ngubel bengal jinama. Kayak melarat mah goodbye. Banyak kan manusia yang begitu. Ternyata setelah jatuh miskin batin beli teka-teka. Dulu mah setiap hari datang aja. Ketika kita kaya, ketika kita jatuh miskin, makanya tolong dicatat. Ketika ada teman-teman kamu yang ajeg, angger, tetap tidak berubah ketika kamu dalam keadaan susah, itulah teman setia kamu. Dicatat ya, jangan dibuang-buang. Sampai pun kapan, berapa tahun pun kamu harus ingat itu teman baik. Iya, barangkali kita berpisah temannya masih selalu kirim telepon, halo apa kabar, sehat. Iya. Ya kalau kebanyakan mah ya orang lagi cari untung aja kok. Betul nggak? Kalau kamu jadi pejabat, semua ngaku sedulur. Ayo, begitu kamu ketangkap KPK nggak ada yang ngaku. Saya ini aloknya, saya pernah tunggal putu, tunggal cucu,
satu dulu teman baik saya, semua ngaku. Ya, betul nggak? Iya.